Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ya kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kakak selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Amin. Baik kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Yuda Saputra. Biasa akrab dipanggil Mas Yud atau Mas Yuda kak. Gitu kak. Baik kak, sekarang kan saya sudah memperkenalkan diri saya. Kalau nggak keberatan, bolehkah kakak memperkenalkan biodata kakak? Udah boleh. Nama saya Muhammad Yusuf, biasa dipanggil Yusuf. Yusuf. Hobi apa kira-kira? Hobi bermain game, rebahan, sama scroll Oh gitu. story. Hobinya bermain game, scroll story, rebahan ya. Untuk cita-citanya ada? Cita-cita saya ingin punya banyak uang harus bekerja. Wis, masya Allah, cita-citanya bagus sekali. Baik kak, semoga cita-citanya segera tercapai aman ya. Baik kak, sebelumnya kalau nggak keberatan, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Selama ini kakak pernah nggak melakukan kegiatan bimbingan konseling? Pernah semasa masih SMA. Oh, semasa masih SMA ya kak? Berarti pernah ya kak ya? Iya. Baik kak, agar kita sama-sama tahu tujuan pertemuan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa apa itu bimbingan konseling kak. Baik, untuk waktunya kak, nanti kita akan melakukan kegiatan bimbingan konseling ini selama 10-15 menit kak. Jadi kakak tahu nggak bimbingan konseling itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya kayak. Baik kak, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih kak, apa itu bimbingan konseling kak. Jadi bimbingan konseling itu upaya bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling kak. Jadi intinya mah saya ini sebagai seorang konselornya dan mas ini sebagai konselingnya kak, gitu kak. Jadi di sini masalah apa saja yang sedang dilakukan oleh Kak Yusuf, yaitu masalah percintaan, masalah jodoh, masalah pribadi, belajar, apapun itu yang sedang dirasakan, ceritakan saja pada saya, gitu kak. Insya Allah saya akan membantu kakak untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Kak Yusuf kak. Baik kak, sampai sini bisa dipahami kak? Bisa. Nah kak, seperti yang kakak ketahui bahwasannya bimbingan konseling itu ada yang namanya asas-asas kak. Jadi ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan kak. Jadi Mas Yusuf itu harus sukarela. Jadi di sini ini kita sukarela, mengungkapkan masalah-masalah yang sedang terjadi proses konseling ini kita dengan sukarela ya. Terus yang kedua keterbukaan. Jadi Mas Yusuf terbuka saja apa yang sedang dialami oleh Kak Yusuf. Terus yang terakhir ada namanya asas kerahasiaan kak. Jadi asas ini yang paling penting nih kak. Karena apa? Karena masalah kakak insya Allah akan dijaga kerahasiaannya kak. Jadi di sini kakak jangan ragu-ragu ya untuk mencurahkan isi hatinya. Insya Allah. Baik kak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu proses konselingnya kita mulai ya kak ya. Silakan kak. Boleh kak. Boleh. Sekarang coba utarakan masalah yang sedang dialami oleh Kak Yusuf. Baik kak. Jadi dari skala penilaian Kak Yusuf itu kan angka 8 ya, mendekati berat kalau 2 lagi. Jadi saya akan bertanya kak, apa sih penyebab dari kebosanan Kak Yusuf yang sedang dirasakan? Penyebabnya. Kalau yang saya rasakan yang buat bosan itu karena saya terlalu sering melakukan itu hampir setiap hari selama pandemi ini. Itu sering seperti apa itu kalau boleh? Ya sering, kalau misalkan kecuali aktivitas tidur, makan, mandi dan lain-lain. Nah, aktivitas luangnya itu saya gunakan waktunya itu hanya untuk bermain HP. Oh, berarti Kak Yusuf ini merasa bosan karena
terlalu sering ya melakukan aktivitas itu berulang-ulang, jadi bosan ya ada. Baik Kak Yusuf, kalau seperti itu eh, teknik yang pas untuk masalah Kak Yusuf ini yaitu baik Kak Yusuf, jadi teknik yang pas untuk menghadapi permasalahan yang ada dialami oleh Kak Yusuf itu tentang kebosanan itu namanya miracle cushion and scaling. Apa itu Kak? Jadi miracle cushion itu saya akan bertanya kepada Kak Yusuf nih dengan menggunakan kalimat seandainya. Jadi Kak Yusuf tugasnya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Ya. Baik. Baik Kak Yusuf. Jika dan seandainya masa pandemi ini sudah berakhir, apa yang akan dilakukan oleh Kak Yusuf? Aktivitasnya. Jika pandemi berakhir. Seandainya. Nah, seandainya ya, misalkan pandemi itu udah berakhir, Iya. ya mungkin saya akan melakukan aktivitas ya, kuliah kan kembali offline, insya Allah. Ya pasti hari-harinya kan kebanyakan dia bisa di kampus buat kuliah. Nah itu ya paling agak berkurang kayaknya bermain HP, karena kan digunakan untuk belajar, terus buat bermain sama teman-teman kuliah kemana gitu. Oh baik. Ternyata Mas Yusuf ini orangnya ceria ya, mudah berinteraksi, banyak temannya. Baik, berarti Kak Yusuf kalau misalkan Kak Yusuf pandemi ini berakhir, berarti Kak Yusuf ingin melakukan kegiatan tersebut ya, kayak ke sekolah, ke kampus, terus dengan teman-teman, dia tugas dan lain sebagainya. Baik Kak, selanjutnya seandainya Kak Yusuf ini di rumah tidak ada HP, apa yang aktivitas yang akan Kak Yusuf lakukan, ngapain? Ya selain HP, saya tuh kebetulan di rumah banyak buku-buku bacaan. Ya mungkin akan lebih sering untuk membaca buku kayaknya. Baik, jadi pertanyaan yang saya berikan itu sebenarnya itu mengandaikan jika memang itu terjadi, Kak Yusuf bisa melakukan aktivitas yang tadi itu. Jadi, ya. Baik Kak Yusuf, seandainya di daerah Kak Yusuf ini ada yang terkena virus corona, apa yang dilakukan Kak Yusuf? Ya tetap diam di rumah. Nah, itu jawabannya Kak Yusuf. Jadi kita pada saat ini harus mengikuti anjuran pemerintah terlebih dahulu Kak Yusuf, karena kan virus corona itu sangat berbahaya. Nah, dengan diam di rumah itu udah termasuk kita menolong nyawa orang lain Kak Yusuf. Jadi Kak Yusuf bisa melakukan aktivitas yang produktif yang tadi Kak Yusuf lakukan. Jadi dengan kalimat seandainya itu Kak Yusuf. Sampai sini bisa dimengerti Kak Yusuf? Bisa. Sekarang sudah terbuka ya Kak Yusuf ya? Alhamdulillah. Baik Kak Yusuf, selanjutnya itu teknik scaling. Teknik scaling itu teknik yang dimana tadi saya berikan skala penilaian tuh Kak Yusuf. Nah, dari skala penilaian yang tadi Kak Yusuf itu angka 8, kira-kira sekarang nih Kak Yusuf, berikan penilaian skala kebosanan Kak Yusuf ketika sudah melakukan proses konseling ini berapa? Sepertinya menurun. Berapa ya? 4 ya. 4. Alhamdulillah, berarti kan kalau 4 kan 2 lagi itu udah mendekati hampir sempurna. Jadi Kak Yusuf sudah tahu ya nanti bakal ngapain gitu kayak. Bakal ngapain? Ente ngomong baik nanti saya ente kayak wah baik saya nanti saya Legend Dragon dia harus ngapain? Baca rumah. Iya Kak, saya tahu nanti gitu. Sekarang saya harus diam di rumah terus melakukan PSBB gitu.
Ya, saya tahu Kak. Jadi saya bisa simpulkan kurang lebih seperti ini Kak. Karena sekarang lagi pandemi juga. Jadi alangkah baiknya saya tetap berdiam di rumah. Jadi agar tingkat kebosanannya itu berkurang, maka yang tadi sudah saya katakan, saya itu di rumah banyak buku. Ya jadi saya harus banyak-banyak baca buku ketimbang coba main HP. Diselingin antara membaca buku sama main HP. Betul sekali Kak Yusuf. Baik Kak Yusuf, karena waktu sudah menjelang akhir ya. Iya kan kita nanti waktu lah jam ya udah. Baik. Baik Kak Yusuf, karena proses konseling ini sudah menjelang akhir ya Kak Yusuf. Insya Allah nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak Yusuf bisa menelpon saya, bisa menghubungi saya, bisa via WA, nggak apa-apa. Nanti Kak Yusuf kabarin saja masalah yang sedang dialami apa. Jadi barangkali Kak Yusuf punya pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti bisa next time gitu. Baik Kak Yusuf, kita akhiri proses konseling kali ini. Semoga ada manfaatnya. Amin. Khususnya untuk proses pembelajaran ini, semoga kedepannya baik Kak Yusuf, kalau begitu karena proses konseling ini sudah menunjukkan 20 menit ya Kak Yusuf ya. Oleh karena itu saya tutup ya Kak Yusuf. Kesimpulannya bahwasanya Kak Yusuf ini orangnya sebenarnya banyak kawan. Aduh, Mana ya 20 menit? Oh, dia tidak bisa 20 menit benar. Iya. Kita jadi jalan sore maghrib. Baik Kak Yusuf, karena sesuai kesepakatan bersama bahwa konseling ini kita akhiri lebih dahulu ya Kak Yusuf ya. Jadi jika ada yang ditanyakan lagi, Kak Yusuf bisa menghubungi saya via WA ataupun Facebook dan media sosial lainnya Kak Yusuf. Baik Kak Yusuf, oleh karena itu saya akhiri ya Kak Yusuf ya. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya. Amin. Baik Kak Yusuf, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.